warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan modul 3 yaitu Dreamweaver. Nah, yang pertama yaitu latar belakang dari laporan kita. Yang pertama, sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan menampilkan informasi. Banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi disebabkan kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personel yang andal, dan kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan. Pada modul 3 ini, studi kasus yang dipakai yaitu pembuatan situs web untuk sistem perhotelan dengan menggunakan pemrograman bahasa HTML yang mana akan dibuat dengan bantuan software Adobe Dreamweaver. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara bagaimana membuat suatu halaman atau situs web yang digunakan untuk keperluan database pendataan pada sistem perhotelan. Selain itu, pembuatan web ini diharapkan dapat mempermudah karyawan dalam mendata keperluan penyewaan kamar hotel, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini, yaitu bagaimana perancangan halaman web menggunakan Adobe Dreamweaver untuk sistem informasi pada hotel. Untuk tujuan praktikumnya, yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian software Adobe Dreamweaver dan penggunaan tools. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui cara membuat situs atau halaman web. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan dan atau mengaplikasikan pemrograman sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus, yaitu sebuah hotel mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem persewaan kamar hotel yang dapat diakses oleh karyawan melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah karyawan melakukan pendataan penyewaan kamar. Maka web tersebut akan dibuat menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian Adobe Dreamweaver. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengerjaan studi kasus sistem informasi penyewaan kamar hotel.
Nah, ini adalah tampilan awal dari web sistem informasi penyewaan kamar hotel. Nah, untuk hasil output dari program sistem informasi penyewaan kamar hotel seperti berikut. Untuk tampilan home-nya seperti ini, lalu ada tampilan login, ada tampilan gagal, tampilan sukses, tampilan input hotel, tampilan data hotel, tampilan input kamar dan tampilan data kamar, ada tampilan input karyawan dan data karyawan, lalu ada tampilan input nota, tampilan data nota, tampilan input tamu dan tampilan data tamu, dan yang terakhir ada tampilan logout, di mana untuk analisa output tampilan home di sini terdapat judul utama dari halaman website, yaitu Sistem Informasi Persewaan Kamar Hotel atau Perhotelan. Lalu untuk tampilan login, terdapat kolom username dan password yang hanya dapat diakses oleh karyawan. Lalu untuk analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal, pada saat input username atau password salah, maka akan muncul tampilan halaman gagal. Dengan adanya teks yang muncul yaitu gagal login, silakan cek kembali. Dan jika benar, maka akan muncul halaman baru dengan tampilan tabel kolom input dan data dengan masing-masing memiliki database untuk hotel, kamar, karyawan, nota, dan tamu. Lalu analisa output untuk hotel akan muncul halaman dengan tampilan input ID hotel, nama hotel, dan alamat hotel, dan ada button insert untuk melanjutkan query. Selain itu, terdapat button kembali untuk halaman sebelumnya dan lihat data untuk melihat data yang sudah diinput. Lalu ada analisa output data hotel, terdapat ID hotel, nama hotel, alamat hotel, button kembali, dan button input lagi. Sedangkan untuk output kamar, terdapat insert box untuk nomor kamar, NIK, ID karyawan, dan jenis kamar. Lalu analisis output data kamar, sama, yaitu nomor kamar, NIK, ID karyawan, dan jenis kamar. Selanjutnya, output karyawan akan muncul halaman dengan tampilan menginput data baru dengan ID karyawan, ID hotel, nama karyawan, dan alamat karyawan. Sedangkan untuk data karyawan, ada ID karyawan, ID hotel, dan nama karyawan, dan alamat karyawan. Untuk analisis output nota, ada nomor nota, nomor kamar, tanggal, dan nominal. Lalu untuk output data nota, ada nomor nota, nomor kamar, tanggal, dan nominal. Selanjutnya, analisa output tamu. Di sini akan muncul halaman untuk menginput data baru dengan NIK, nomor kamar, ID hotel, nama tamu, nomor telepon tamu, dan alamat tamu. Selanjutnya, analisis output data tamu. Terdapat NIK, nomor kamar, ID hotel, nama tamu, nomor telepon, dan alamat tamu. Yang terakhir ada output logout, nanti akan muncul teks pastikan data yang diinput sudah benar. Untuk kesimpulan, yang pertama, Adobe Dreamweaver CC adalah software yang menyediakan berbagai tool dan bantuan untuk pengembangan web. Dengan Dreamweaver, kita bisa membuat dan mengatur tampilan website. Bagian-bagian dari Dreamweaver yang dapat digunakan untuk proses pembuatan web secara sederhana diantaranya dokumen toolbar, menu bar, workspace switcher, panel group, text selector, property inspector, dan dokumen Windows. Yang kedua, secara garis besar, langkah-langkah untuk membuat situs web menggunakan software Dreamweaver ini, yaitu membuat halaman baru untuk situs, membuat file homepage database, membuat header dan navigasi homepage, membuat deskripsi dan konten yang akan dimasukkan ke dalam web, membuat file CSS dan judul web. Yang ketiga, sistem informasi manajemen sangatlah bermanfaat dalam kegiatan pengolahan data. Sama halnya dengan sistem informasi perhotelan yang cukup kompleks, yang dapat dibuatkan suatu situs web untuk mempermudah proses pendataan penyewaan kamar hotel. Dalam hal ini, hanya karyawan yang memiliki username dan password yang dapat mengakses situs web, karena tentunya data hotel bersifat rahasia. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 3 yang pertama, baiknya pada modul diberikan penjelasan dengan disertai ilustrasi yang jelas sehingga mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya pada modul ditambahkan literatur atau penjelasan materi yang lebih rinci untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan secara lebih rinci dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pemula. Nah, sekian presentasi modul 3 dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.